Merasa timnas U23 Indonesia dirugikan, Shin Taeyong minta AFC turun tangan. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Timnas U23 Indonesia sendiri tergabung di grup G bersama Australia, Cina, dan Brunei Darussalam. Namun Cina dan Brunei Darussalam memutuskan untuk mengundurkan diri karena pandemi COVID-19. AFC sendiri memutuskan untuk tak melakukan drawing ulang dan membiarkan grup G hanya diisi oleh 2 kontestan. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Australia dalam 2 leg. Rencananya, pertandingan tersebut akan digelar pada 27 dan 30 Oktober 2021. Pemenang dari laga tersebut akan langsung lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022. Keadaan ini sangat tidak adil bagi kita, ungkap Shin Taeyong, dikutip dari kanal YouTube PSSI pada Jumat 15 Oktober 2021. Kondisi ini menurut Shin Taeyong sangat merugikan timnas U23 Indonesia. Pasalnya, timnas U23 Indonesia tak bisa bersaing untuk memperebutkan status runner-up terbaik. Brunei mengundurkan diri saja sebenarnya sudah merugikan kita, kata Shin Taeyong. Sampai Cina mengundurkan diri, itu juga merugikan kita karena tidak ada peringkat kedua. Hanya ada peringkat 1 yang lolos kualifikasi, imbuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mendesak AFC agar tak tinggal diam. Shin Taeyong berharap ada solusi dari AFC yang tak merugikan timnas U23 Indonesia. Sebenarnya, dari pihak AFC pun harus mempertimbangkan masalah yang terjadi seperti ini, ujarnya. Meski begitu, timnas U23 Indonesia tetap menggelar pemusatan latihan di Tajikistan. Ada 33 pemain yang dipanggil oleh Shin Taeyong untuk menghadapi laga melawan Australia. Senyum manis Bagus Kaffi setelah gabung timnas Indonesia U23 di Tajikistan. Akhir penantian panjang. Bagus Kaffi mulai mengikuti latihan bersama timnas Indonesia U23 untuk persiapan berkancah di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Bagi Bagus Kaffi, pemanggilan ke timnas level usia menjadi yang pertama untuknya sejak 2 tahun belakangan. Striker Young Utrecht itu terakhir membela timnas Indonesia U19 pada 2019. Bagus Kaffi juga mendapatkan dukungan dari Young Utrecht untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 meski jadwal kualifikasi Piala Asia U23 2022 di luar kalender internasional. Senyum semangat di Minggu pagi, Sobat Garuda, mari kita sambut Bagus Kaffi. Tulis akun Instagram PSSI @PSSI menyambut kedatangan Bagus Kaffi pada Minggu 17 Oktober 2021. Bagus Kaffi turut mengunggah foto dirinya berlatih bersama timnas Indonesia U23 di akun Instagramnya @baguskaffi pada Minggu 17 Oktober 2021. Bagus Kaffi terlihat bahagia dapat comeback ke timnas level usia. Kali ini, timnas Indonesia U23 setelah absen cukup lama. Penantian panjang, imbuh Bagus Kaffi. Kondisi Bagus Kaffi baru memungkinkan untuk dipanggil ke timnas level usia. Sejak Maret 2020 hingga awal tahun ini, mantan pemain Barito Putra itu fokus memulihkan cedera patah tulang dan pergeseran ligamen. Gara-gara target timnas Indonesia di Piala AFF 2020, Shin Taeyong disindir media Malaysia. Media Malaysia Phuket FC menyindir target pelatih tim nasional Indonesia Shin Taeyong di Piala AFF 2020. Media tersebut bingung, kenapa Shin Taeyong hanya menargetkan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Padahal, PSSI sendiri selaku induk organisasi sepak bola Indonesia menargetkan skuad Garuda juara Piala AFF 2020. Karena itu, apakah ini pertanda PSSI dan Shin Taeyong tak sejalan? Atau ini strategi PSSI dan Shin Taeyong supaya para lawan lengah?
Sintayong realistis ingin timnya melaju ke semifinal. Meski PSSI menargetkan juara tahun ini, tulis Pocket FC dalam artikel berjudul Sintayong tidak tetapkan target juara AFF Suzuki Cup 2020. Sebelumnya atau beberapa hari yang lalu, Sintayong diwawancara media asal Korea Selatan Sport Han. Dalam wawancara itu, juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut lolos ke semifinal Piala AFF merupakan target pribadinya di ajang 2 tahunan tersebut. Keinginan saya targetnya adalah mencapai semifinal di Piala AFF. Memang berat, tapi kemenangan adalah obat mujarabnya, kata Sintayong mengutip dari Sport Han. Tak heran Sintayong tak memasang target muluk-muluk di Piala AFF 2020. Pelatih yang membawa Korea Selatan tampil di Piala Dunia 2018 itu masih mencari pola permainan dan komposisi terbaik dari timnas Indonesia. Jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2021. Kapan Indonesia lawan Malaysia? Jadwal Piala AFF 2021 telah dirilis oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam satu grup dengan Malaysia pada edisi tahun ini. Timnas Indonesia tergabung di grup B dan akan menghadapi Kamboja di laga pertama pada 9 Desember 2021 mendatang. Untuk venue pertandingannya masih belum ditentukan. Timnas Indonesia yang tergabung di grup B akan melawan Laos dalam partai keduanya pada 12 Desember 2021. Disusul meladeni Vietnam pada 15 Desember 2021 dan menantang Malaysia pada 19 Desember 2021. Piala AFF 2021 yang diundur bakal diputar pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 dengan rencana sentralisasi turnamen. Pandemi COVID-19 membuat Piala AFF tidak mungkin digelar dengan sistem kandang dan tandang. Sejauh ini, negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, dan Singapura dikabarkan berminat untuk menjadi tuan rumah. Piala AFF 2021 akan dibuka oleh partai 2 tim grup A, Singapura kontra Myanmar, pada 5 Desember 2021. Sebelum babak penyisihan dimulai, Piala AFF 2021 akan lebih dulu mempertandingkan babak kualifikasi dengan mempertemukan Brunei Darussalam melawan Timor Leste pada 1 Desember 2021. Pemenang dari babak kualifikasi akan melaju ke babak penyisihan untuk melengkapi peserta di grup A yang berisikan Thailand, Myanmar, Filipina, dan Singapura.